bisa memelihara, menjaga fi nafsiha, pada dirinya, wa malihi, dan hartanya. Dirinya diri perempuan salehah. Gak ada lagi udah setelah takwa, ya, tidak ada yang lebih baik dibandingkan dengan itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Ini tafsiran dari dan lil muttaqin. Itu alladzina yu'minuna, yaitu mereka orang-orang yang beriman bil ghaibi, dengan yang gaib. Lalu wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang mereka diberikan rezeki, yunfiqun, mereka menafkahkan, berinfak. Nanti ayat berikutnya lagi. Al-iman fil lughah yutlaqu ala tasdiq, at-tasdiqil mahdi. Iman dari segi bahasa itu diitlakkan, artinya diartikan atas tasdik, pembenaran. Jadi menurut bahasa iman itu pembenaran semata-mata, ya. Pembenaran murni. Pembenaran murni itu iman, membenarkan. Udah membenarkan doang. Menurut bahasa, iman itu membenarkan dari segi bahasa. Kan ada bahasa, ada istilah, pengertian, ada etimologi, terminologi, secara bahasa dan secara istilah. Nah, secara bahasa apa itu iman? Iman itulah membenarkan, tasdik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yu'minu billah, beriman kepada Allah. Wa yu'minu lil mu'minin. Nah, yang yu'min yang kedua itu percaya, ya, kepada orang-orang mukmin. Beriman kepada Allah, percaya kepada orang-orang mukmin. Kama qala ikhwatu Yusuf li abihim, sebagaimana yang diucapkan oleh saudara-saudara Yusuf, Nabi Yusuf, kepada bapak mereka. Ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ma anta bimu'minin, dan tidaklah engkau bimu'minin, percaya, lana, bagi kami, walau kunna shadiqin, kalaupun kami ini shadiqin, jujur, ya. Jadi ketika dia ceritakan tentang Nabi Yusuf, katanya dimakan serigala. Pasti kan engkau nggak percaya, ada kata kepada kami sekalipun kamu jujur, gitu. Emang aku percaya. Wa kadzalika, begitu juga idastumila makrunan ma'al a'mal. Dan seperti itulah apabila digunakan atau dipakai itu makrunan, ya, makrunan ma'al a'mal, digunakan disertai dengan perbuatan amal, ya. Artinya kata iman itu disertai dengan amal. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini kalau digunakan, direndengin dengan amal, maka kata-kata iman itu membenarkan, membenarkan doang, gitu. Dari segi bahasa nih, masih dari segi bahasa, karena digandengkan dengan amal, beramal. Udah beriman, beramal, gitu. Jadi lain-lain, iman satu pengertian, amal satu pengertian. Ini dari segi bahasa. Illal ladzina amanu, beriman, ya, percaya, wa amilus shalihat, dan mengerjakan amal-amal yang baik, kebaikan. Jadi sini masing-masing, amanu artinya beriman, amilus shalihat beramal, terpisah.
Iman dan amal terpisah. Fa amma idza stumila mutlaqan. Nah, adapun apabila digunakan itu mutlaqan secara mutlak, artinya enggak ada kaitannya lagi. Fal imanul matlub, maka iman yang dituntut, yang diminta itu layakunu, tidak lain illa i'tiqadan wa qaulan wa amalan. Menurut pengertian istilah yang dimaksud iman gitu dalam pengertian, kalau tadi kan dari segi arti bahasa, iman itu percaya, membenarkan, itu aja udah. Tapi kalau pengertian yang sebenarnya iman itu adalah mengandung di dalamnya i'tiqad, keyakinan itu ada keyakinan, qaulan ucapan, ya, di hati membenarkan, kemudian di lidah mengucapkan, wa amalan, dan anggota mengamalkan. Itu jadi enggak cukup. Iman itu sekedar percaya, ya. Jadi ada tiga, ya. Itu menurut istilah kan ada dalam istilah itu al-imanu. Iman itu adalah tasdikun bil qalbi, ya, wa iqrarun bil qawli bil lisan, wa amalun bil arkan. Iman itu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lidah, dan membuktikan dengan perbuatan, dengan anggota, mengamalkan dengan anggota. Hakadha, inilah katanya, seperti inilah dzahaba aktsarul a'immah, yang dianut atau mazhab kebanyakan imam-imam mazhab, a'immah itu imam-imam mazhab. Kebanyakan imam mazhab berpendapat begitu. Pengertian iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi ada 3 unsur, ya. I'tiqad, qaul, dan amal. Wa hakahu Syafi'i wa Ahmad ijma'an. Dan Syafi'i dan Ahmad itu menghikayatkannya ijma'an, secara ijma'. Apa? Annal imana qaulun wa amal. Annal iman qaulun wa amalun yazidu ayan qusul. Bahwasanya iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan. Ya. Artinya iman itu dibuktikan dengan perkataan dan perbuatan. Gitu. Enggak sekedar di hati doang. Gitu. Yazidu ayan qusul. Iman itu yazidu ayan qusul. Bisa tambah, bisa kurang. Ya, bisa tambah, bisa kurang. Waqad warada fihi asarun katsirah. Datang tentang ini asar. Asar itu ya keterangan-keterangan dari Nabi dan selain Nabi, sahabat. Afradnal kalam fiha fi awal syarh al-Bukhari wallahu walillahi hamdu wal minnah. Dikatakan kami sendirikan pembicaraan tentang ini di awal syarah, penjelasan syarah Bukhari katanya. Wa minhum, di antara mereka man fasarahu bil khasyah. Ada lagi yang menafsirkan iman itu dengan khasyah. Ya, diartikan iman itu disebutkan khasyah, takut, khasyah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Mereka yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib, yang ghaib. Nah, jadi yakhshawna itu iman, diartikan dengan takut. Wal khasyah khulasatul iman wal ilmi. Dan khasyah itu merupakan khulasah, ya, ringkasan daripada iman dan ilmu. Khasyah itu perpaduan antara iman dan ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya hanya saja yakhshallaha, yang takut kepada Allah, min ibadihi, daripada hamba-hambanya, al ulama, yaitu
ulama, orang-orang yang berilmu, yang punya beriman dan wa amal ghaib, kata-kata ghaib adapun ghaib al muradu amuna kan yu'minuna bil ghaib. Yang dimaksud ghaib apa sih? Yang ghaib, beriman kepada yang ghaib. Ghaib itu yang enggak ada, enggak kelihatan. Apa ghaib? Wal muradu amuna, yang dimaksud di sini ghaib di sini apa? Faqad ikhtalafat ibaratu salaf fihi. Ini berbeda ungkapan para salaf. Ulama terdahulu berbeda ungkapannya tentang ghaib. Faqala Abu Aliyah, kata Abu Aliyah, yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa jannatihi wa liqa'ihi wa bil hayati ba'dal mauti. Fa hadza ghaibun kullu. Mereka yang menafsirkan itu orang yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, surganya, bertemu dengan Allah dan kehidupan setelah mati. Semua dikatakan fahadza ghaibun. Ini gaib. Semua gaib dianggap itu. Jadi maksud gaib. Qala Sudi, kata Sudi, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, wa Ibnu Mas'ud dan Mas'ud, al-ghaib, yang dimaksud gaib itu adalah ma ghaba anil ibad. Apa yang gaib dari hamba. Yang gaib dari hamba, yang enggak bisa dilihat oleh hamba, dijangkau oleh hamba. Apa? Min amril jannah wa amrin nar. Di antaranya adalah urusan surga dan neraka. Wa ma dzukira fil Qur'an, dan apa-apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa qala Atha, dan kata Atha, man amana billah faqad amana bil ghaib. Kalau orang sudah beriman kepada Allah, berarti dia iman kepada yang gaib. Pada yang gaib. Allah itu gaib. Fakullu hadhihi mutaqaribatun bi makna wahidin wal jami' murad. Maka semua ini yang mutaqaribah, yang berdekatan dalam makna yang satu, ya, wal jami' murad, dan terhimpun maksudnya semua. Artinya yang diucapkan itu yang pada malaikat, rasul dan sebagainya, maknanya satu sih, yang baik itu ya, semuanya tafsirannya sama, yang baik itu yang tidak tidak. Waruya Allah alam bisawab. Nanti Ibnu Katsir, bagaimana Ibnu Katsir meriwayatkan tentang makna daripada al-ghaib. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sampai faqad jarabtuhum. Ya. Waktu anin nafsi khatwatan wala tuwafiq ha wa'adiha fi ridha rabbika azza wa jalla. Waqad jarabtuha, waktu, dan melangkahlah anin nafsi, dari nafsu, khatwatan, satu langkah, ya, langkah mana? Menghindarlah, mulailah menghindar dari nafsu, satu langkah.
Wala tuwafiqha, dan jangan engkau sepakati dia. Jangan sepakati, jangan akur. Jangan akur dengannya. Jangan sepakati nafsu. Kalau perlu wa'adiha, musuhi dia. Musuhi dia. Fi ridha rabbika azza wa jalla, di dalam mencari ridha Tuhan kamu azza wa jalla. Untuk mencapai ridha Allah, ya. Penting kalau ridha. Musuhin dia dalam rangka mencari ridha Allah. Karena karakter nafsu yang dasar itu adalah memerintahkan yang buruk. Nafsu itu memerintahkan yang buruk. Maka jangan disepakati dia, kalau perlu musuhi dia dalam rangka mencapai ridho Tuhan kita. Waqad jarabtuha, aku telah mengujinya, sudah melaksanakan. Kata beliau, sudah melaksanakan dia, melangkah dari nafsu. Fal khalqu wan nafsu bahran naron wadian muhlikan. Makhluk dan nafsu, makhluk di luar kita, nafsu di dalam kita. Itu diumpamakan bahran, dua lautan. Dua lautan, mau nggak mau harus berenang. Naron, dua api. Dua lautan, dua api. Mau yang mana sih? Mau yang percaya kan? Dua lautan kalau paham, dua api dah. Dua-duanya panas. Wadian, nggak paham juga. Wadian, dua lembah, dua jurang. Jurang, dua-duanya jurang. Muhlikan, yang kedua-duanya membahayakan, membinasakan. Itu makhluk dan nafsu. Dua-duanya merupakan dua lautan, dua api, dua lembah yang membinasakan. I'zam, bercita-citalah, azam gitu, azam, tekad, bertekadlah. Wajaz hadal muhlikan, dan berhati-hati dan waspada terhadap yang mencelakakan itu. Waqad waqa'ta, engkau sudah berada di tempatnya. Sesungguhnya katanya engkau sudah berada, sudah terjadi pada diri engkau itu. Bertekadlah untuk berusaha keluar, berusaha menghindar dari itu. Dan ada di situ soalnya, bukan belum ada, jadi waspada, jauhin, bukan. Udah di situ keluar, gitu. Udah ada di dua lembah, udah ada di dua lautan, di dua api, gitu. Waqa'ta, engkau udah terjadi di situ, udah jatuh di situ, terjatuh di situ. Kan mau nggak mau kita bergelut dengan itu, dengan makhluk, dengan nafsu. Tinggal keluar bagaimana caranya gitu. Keluar dari itu. Bukan berarti belum. Kalau belum kan tinggal menghindar doang. Ini bukan ngindar nih, keluar. Udah ada di dalam. Emang apa kagak di dalam kita? Emang dikit-dikit nafsu pengen begini gitu. Terus makhluk godain begini. Lah bagaimana emang udah jatuh kita. Jadi yang diperintahkan supaya yaitu berusaha bagaimana menghindar. Azam, punya cita-cita, tekad untuk berusaha keluar. Fil malikil awal wasani dawa Allah. Pada kerajaan pertama itu penyakit. Dan yang kedua adalah obat. Artinya untuk di dunia ini
biar katakan kerajaan gitu. Raja kan seakan-akan mulia, itu penyakit kalau di dunia. Yang keduanya baru obat yang ada pada Allah. Obatnya pada Allah. Selain Allah itu penyakit. Utrukida. Wadawa. Utrukida, tinggalkan penyakit. Wadawa, dan obat. Wal amrad, penyakit. Kulluha, semuanya. Adwiyatun, semua obat. Indahu, ada di sisinya, di sisi Allah. Obat di sisi Allah. Wa biyadihi, dan dalam kekuasaannya. La yamlikuha ahadun siwah, tidak ada yang bisa menguasainya seorang pun selain Dia. Obat. Ini bukan obat dalam arti obat benar-benar obat. Ini tamsil, penyembuh atau sesuatu yang dapat menyehatkan dan sebagainya. Itu ada pada Allah. Yang selain itu dianggap penyakit. Tadi kesimpulannya itu cuma dua, makhluk dan nafsu. Iza sabarta alal wahdah, ja'akal unus bil wahid. Apabila engkau sabar alal wahdah, di atas kesendirian, ya ini sendiri, ja'akal unus, akan datang kepada engkau kenyamanan, bil wahid, dengan yang wahid, dengan yang satu, yaitu Allah. Kalau sabar sendiri, maka nanti akan nyaman dengan Allah. Yang mula-mula barangkali sendiri kagak ini, masih pengen juga gitu. Tapi kalau sabar, diusahakan untuk menghindar dari yang lain, nanti akan merasa nyaman, unus, merasa anteng dengan Allah. Dalam arti bukannya sendirian di kamar, bukan begitu, bukan ini. Sendirian hati. Kalau sabar, berusaha sabar, hati ini enggak mau dilibatkan kepada yang lain-lain, kepada makhluk. Sabar gitu, dilatih terus, nanti merasa hati ini merasa nyaman, tenang dengan Allah. Dengan Allah saja udah rasa tenang, udah. Justru kepada yang lain udah nggak tenang. Ada itu kan banyak orang yang tenang kepada selain. Wah, kalau udah kumpul-kumpul enak dah, tenang dah. Enak dah, udah kumpul sama siapa? Sama siapa? Yang sama siapa aja. Ada yang senangnya kumpul-kumpul sama pejabat lah, sama orang kaya lah, wah macam-macam, mana kolega-kolega dan sebagainya. Ini salah. Senang itu harus dengan Allah. Nah, sabar untuk itu, berusaha untuk itu. Nah, itu nanti Allah sendiri yang memberikan unus, rasa nyaman dengan Dia, ya. Senangnya dengan Dia. Kemana-mana nggak betah, ya. Pengen saja untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ya, hati. Mikirin yang lain-lain kayaknya udah. Dikit udah pengen ingat kepada Allah. Idza sabarta alal faqri, apabila engkau sabar di atas kefakiran, ja'akal gina, datang kepada engkau kekayaan. Karena sabar, fakir dia sabar, nanti akan datang kekayaan. Utrukid dunya summatlubil ukhra, tinggalkan dunia, kemudian cari akhirat. Tinggalkan dunia, cari akhirat.
Summat lubul qurba minal maula. Kemudian cari kedekatan dari al-maula, Tuhan, pada Tuhan. Utrukil khalqa, tinggalkan makhluk. Summarji ilal khaliq, kemudian kembali kepada al-khaliq, kepada pencipta. Tinggalkan ciptaan, kembali kepada pencipta. Waihak. Tidak, waihak. Panjang itu sana kalau ada waihak. Ketemu lagi. Kamu. Kesimpulannya si hati. Urusan hati. Hati ini karena tidak bisa di hati itu berkumpul dari beberapa yang sama. Cinta dunia sekaligus cinta akhirat nggak bisa. Harus ada yang dikalahkan. Kalau cinta dunia berarti nggak cinta akhirat. Cinta akhirat nggak cinta dunia. Begitu. Cuma pilih yang mana ntar? Itu pilih yang mana? Nggak bisa dua-duanya. Kalaupun robana atina di dunia hasanah, wabil akhirati hasanah kan. Benar. Benar. Itu syariat gitu. Tapi hati harus memilih mana yang lebih yang harus dicintai. Karena hati hanya satu saja. Karena hati hanya satu. Iya, cuma satu. Ini beriringan bisa. Beriringan bisa. Gimana? Nggak bisa beriringan. Antara dunia dan Akhirat. Ini begini. Nggak bisa sama-sama maksudnya. Beriringan gimana? gimana? Cintanya beriringan. Nggak bisa, harus Suruh pilih satu akhirat atau Apa? dunia atau Allah. nanti deh, ini bakal di belakang nih. Yang wahai hakim. Dibayangkan itu. Dibayangkan. Ini ceritanya gini, kalau kita menghadap ke barat, pasti timbul kita belakangin. Gitu, nggak bisa kita menghadap barat sehingga Kakak satu arah. di satu arah ke barat ya pasti timbul kita belakangin gitu. Ngajak timur ke barat belakangin. Gitu. Kakak sehat ya. Hati yang satu. Abdul zikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la Habib Umar bin
عبد الله بن عطاس والشيخ علي بن عبد الله البارس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن عبد العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر القاسم والشيخ محمد بن أحمد بن والحبيب عبد الله بن محسن العطاس وجميع مساجد الذكر والتوحيد أينما كانوا وعلى تنوعهم أن الله تبشر بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا بخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. والعبد ذي الغرور والقرد في الأمور وحماقة الهمور وصلاة ودواما وسلام تماما على من يجي إماما والأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في ذروة الغرام الغرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا ونرى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نوصى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحق والآل والصحب عدادة الشهب والحمد للإله بالبر والتناهي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ربنا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. يا خارج